Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita melanjutkan seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa dan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tetap memimpin kita dalam seluruh jerih juang kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah mengizinkan kami menikmati hidup di hari baru usbu baru ini. Melandasi seluruh pergumulan kami yang akan kami lakukan sepanjang usbu ini, kami akan membaca, mendengar firman dan kebenaran Tuhan yang akan kami baca dari dalam Alkitab. Karena itu Tuhan suci, tebus dan baharui kami, supaya kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami membaca, mendengar, bahkan mengartikan firman itu dalam seluruh tingkah laku kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini menurut Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 23 dan berakhir pada ayat yang ke-27 yang demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang didolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita membaca, mendengar, serta mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita diizinkan Tuhan lagi untuk memulai hari baru di hari ke-10 bulan November, bulan ke-11 tahun 2025. Tanggal 10 adalah tanggal bersejarah di mana selaku warga bangsa dan negara kita memperingati Hari Pahlawan. Kita semua tahu bahwa seorang pahlawan, dia dinyatakan sebagai pahlawan karena ada hal-hal khusus yang ia lakukan dalam kehidupannya. Misalnya ia berjuang tanpa pamrih, ia berjuang dengan tidak memperhitungkan untung dan rugi. Dia berjuang meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara untuk satu kepentingan, bukan kepentingan dirinya, tetapi kepentingan banyak orang, kepentingan bangsa dan negara. Dan atas jasa-jasanya itu oleh negara diberikan sebuah penghargaan baginya, merupakan penghargaan sebagai seorang pahlawan nasional. Ada banyak sekali pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Bukan saja soal bagaimana membela hak-hak warga Maluku, hak-hak bangsa Indonesia, tetapi pahlawan juga bisa dari berbagai segi dan sisi kehidupan. Ada pahlawan kesehatan, ada pahlawan pendidikan, ada pahlawan kemanusiaan, dan berbagai macam segi kehidupan.
yang lewat berbagai perjuangan yang dilakukan oleh seorang atau satu kelompok masyarakat, mereka boleh dinyatakan sebagai seorang pahlawan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, yang jelas bahwa kita bisa melihat beberapa hal yang mencirikan mereka sebagai pahlawan. Dan sebagai orang-orang percaya tentunya kita dipedomani oleh firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi, Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27, yang menurut Amsal ini seorang pahlawan boleh dikatakan sebagai pahlawan. Dia berperilaku yang jujur, dia berperilaku yang tidak serong, dia berperilaku dan melihat sesuatu menurut pandangannya, tidak melihat siapa orangnya atau tidak melihat bagaimana bentuk rupanya. Tetapi ketika seorang pahlawan berjuang, ia tidak memandang muka. Ia juga melakukan tindakan untuk menyelamatkan itu berdasarkan hati nurani yang tulus, berdasarkan hati nurani yang teguh dan kokoh untuk bagaimana memperjuangkan sebuah kebenaran. Dan Amsal sendiri menyatakan bahwa sebagai seorang pahlawan, apalagi pahlawan iman, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman ini dengan berbagai perubahan, dengan berbagai tantangan dan persoalan, dengan berbagai tekanan, kita tentunya ingin sekali melakukan kebenaran. Kita tentunya ingin sekali disebut sebagai pejuang. Bahkan kalau bisa kita tentunya ingin dinyatakan sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan banyak orang. Tapi sungguh bahwa ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tawaran yang menggiurkan, jiwa kepahlawanan kita, jiwa kebenaran kita, semangat untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan itu akan luluh dan luntur. Tentu firman Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan adalah yang menuntun kita. Firman Tuhan adalah sebagai filter untuk bagaimana kita bisa membedakan mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita jauhi. Di tengah-tengah berbagai perubahan, di tengah-tengah berbagai tantangan dan persoalan hidup, tentu Tuhan menghendaki kita supaya sebagai anak-anak terang, kita mesti berjalan pada jalan yang terang. Walau ada berbagai tawaran yang menggiurkan, bahkan tidak sedikit tawaran-tawaran itu membuat kita harus terpenjara, membuat kita harus tersakiti. Tawaran-tawaran itu membuat kita harus meninggalkan kenyamanan-kenyamanan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi tentu firman Tuhan mengharapkan dan mengarahkan kita bahwa kita mesti teguh hati dalam mengambil sebuah keputusan, teguh hati dalam berpendirian, dan keteguhan itu tidak hanya untuk kepentingan diri kita. Keteguhan itu bukan hanya untuk kepentingan sekelompok kita. Keteguhan hati itu untuk kemuliaan Tuhan, menyelamatkan sesama, menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan keluarga, dan itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Semoga firman Tuhan ini memberikan sebuah kesadaran baru bagi kita untuk melangkah memasuki hari-hari hidup kita di usbu yang baru dengan berbagai problematika kehidupan yang akan kita hadapi. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin.